sedikit sambutan ini di akhir zaman ini, memperbanyaklah kita kepada salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini akhir zaman, banyak fitnah segala macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Apalagi ini akhir zaman sekarang ini, kalau kita melihat sekarang buka di HP ini, rame benar gitu, keterlaluan benar, orang membenci Ahlul Bait, menyambati itu tidak ada batasnya lagi. Oke lah kalau memang ini kada mempercayai Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, tapi bukan berarti tidak menghargai akan orang-orang yang besar, akan orang-orang yang ulama-ulama besar daripada Bani Alawi dan karya-karyanya. Ini sungguh di luar batas. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Ini tidak ada batasnya lagi orang menyambati, kita bahasa Banjar itu. Ya, jadi janganlah sampai kita taumpat golongan-golongan yang menjadi orang yang celaka. Jadi satu, kita tetap berpegang teguh, tiadalah daripada Bani Alawi itu menjadi orang besar seperti yang kita ketahui. Ada Sahibul Ratib, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Sahibul Maulid dan lain-lainnya, banyak itu menjadi orang besar kalau bukan cucunya keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hanya sekedar mempercayainya, apa ruginya? Nah, kemudian kita berpegang teguh dengan hati mempercayai tadi, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dan di akhirat nanti. Dengan memperbanyak salawat itulah mudah-mudahan kita ketika di dalam kubur itu ditanya, man hadar rajul alladhi wa'itha fikum wa fil khalqi ajin, siapa ini laki-laki yang diutus kepada sekalian alam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya di dalam kubur mengenal, mengetahui bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal perbuatan kita itu disampaikan oleh malaikat dalam seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Ketika sampai amal perbuatan kita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika perbuatan kita amal kebaikan, maka Rasulullah mengucap bersyukur. Wa yazharul jahlu, berkaitan dengan yang pertama. Kalau sudah orang alimnya kada lagi, dimatikan Tuhan, jelas nang tertinggal yazhar al jahl, nang tertinggal orang jahil. Nah sekarang kita sudah nampak kejahilan di muka bumi ini. Orang alimnya satu persatu meninggal, tertinggal nang jahil. Bila nang jahil sudah tampil keluar, memberikan pepadah, memberikan nasihat, apalagi sampai berani berfatwa, ini menyesatkan orang. Bila nang jahil Nabi tertinggal, nang alim habis, berani tampil mengeluarkan fatwa, habis sudah kada kisah lagi. Fasu'ilu, kalau ditanya kata Nabi mereka tentang ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, di hadis lain. Orang non jahil dimintai nasihat pepadahnya, tapi bi ghairi ilm, kada ada ilmunya, alias asbun. Halo asbun, asal bunyi. Nah, takutnya orang ini jawab aja, tapi tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan fikih. Nya kada belajar, asal wani tampil, mental kuat. Kan sedikit orang mentalnya kuat, asal aja. Ilmunya kada ada, Quran kada bisa, hadis kada bisa, timbul makoli. Ini bang, bisa bahasa macam-macam, timbul bahasa cacing segala, bahasa samut segala, sampai bahasa napa-napakah. Qurannya kada bisa terdengar, hadisnya kada bisa terdengar. Ya, wani aja artinya tuh.
jauh keluar daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi masalah gaib-gaib, apalagi berani menjadi tamengnya neraka. Wah, menjadi tameng neraka karena dianggapnya itu malaikat Malik. Kalau ada pengikut aku, murid aku, karena masuk neraka aku nama laginya. No, hebat. Ulama besar Jakadua ini, Nabi Jakadua pada nangka itu. Padahal Nabi mempunyai syafaatul uzma. Nabi sanggup mengeluarkan umatnya dari api neraka. Tapi adalah Nabi aku menghadanginya. Malaikat Malik kau pinggir. Ada dah. Ini bagak banget kisahnya nih. Sampai munkar nakir pun dikubur disuruhnya ke pinggir, ada perlu bertakun. Mayat ini boleh bertakun, Allah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Makali. Inilah anehnya tuh nah. Tapi yang kita heran tuh ada aja nama umpatin. Nah ini nama ikuti itu ada aja. Jadi hati-hati kita di akhir zaman, jangan tertipu. Karena ulama sudah habis, nang jahil akan tampil. Yurfa'al ilm wa yadhharul jahal. Yang ketiga kata Nabi, wa yafshuwaz zina. Ini sekarang sudah. Padahal tanda cinta toh lawan Nabi Muhammad mencintai anak cucunya. Ya Allah. Tanda sayang lawan Nabi Muhammad menyayangi anak cucunya, menghormati anak cucunya. Nggih. Jangan sampai ada sifat bughd, benci, naudzubillah min dzalik. Siapa-siapa menyimpan kebencian terhadap anak cucu Rasulullah, walaupun sikung aja sikung aja anak cucu Nabi, dendamnya kepada anak cucu Nabi, sikung aja walaupun matinya di dalam Baitullah, walaupun matinya membaca 2 kalimat syahadat, tapi ini menyimpan kebencian terhadap dzurriyyatnya Nabi Muhammad, maka orang itu bangkit kubur kena dikumpulkan lawan buan Israel, buan Yahudi Nasrani, naudzubillah min dzalik. Jadi walaupun hendak mati asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, matinya haratan tawaf, matinya haratan sembahyang di hadapan Baitullah, matinya di dalam Baitullah, maka dia dibangkitkan kena di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar lawan bubuhan Yahudi Nasrani, membuktikan cilaka dirinya. Naudzubillah. Mudahan hati kita dijagakan Tuhan, ya kah? Mudahan hati kita dipelihara oleh Allah. Jangan sampai kita tuh kada percaya dengan dzurriyyat Nabi, jangan sampai kada hormat, jangan sampai kada cinta. Hati-hati benar. Ini zaman fitnah sudah, zaman fitnah sudah. Amun kita kada kuat pondasi, kada usah bala lihat nang di YouTube nih, kada usah. Nggih, sudah ya Allah, itu menggoyang keyakinan kita. Itu racun, berataan racun. Sudah lihatin nang nyata aja nah, YouTube Abah Sekumpul, YouTube Abah Haji Guru Zuhdi, ya Allah, nang orang-orang nang mahabbah kepada dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jadi buka. Ini ya ketujum nang orang pertikaian nang bina. Siapakah orangnya ya Allah? Bisa bilanya kada percaya, apalagi benci, sikung aja nih ada dzurriyyat Nabi Syarifah kah atau Habib kah, dzurriyyat Nabi nang dendam hatinya kada ketuju, matinya bahaya benar. Walaupun membaca 2 kalimat syahadat, walaupun matinya di dalam Baitullah, maka inya dibangkit kena dalam keadaan dikumpulkan dengan Yahudi Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dijagakan Allah, mudah
Allah mengistiqomahkan yakah percaya beriman lawan duriat Nabi dan cinta kepada duriat Nabi. Mudahan istiqomah sampai husnul khatimah. Kita lawan orang keluarga aja gen putus bahaya, apalagi lawan keluarga Nabi. Ya ada. Lawan keluarga aja gen putus lawan Tuhan sudah, apalagi putus lawan keluarga Nabi maginnya baik para hidup. Ya Allah, lebih mulia anjing peribahasanya, mbak anjing mati jadi tanah, seorang punya mati balaman neraka. Tapi kalau anjing mati jadi tanah, selesai, habis perkara, habis kisah sudah. Mudah diberi istiqomah kita, percaya dan cinta sampai kita membawa mati cinta kepada duriat Nabi Muhammad SAW. Nah itu aja, mudah-mudahan al-barakah manfaat. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Sebuting ngejagen kita lawan bubuhan habaib, baik habaib nang kayak apa aja, jangan pernah berpilih. Baik inya itu maaf orang yang punya ilmu pengetahuan agama atau orang yang biasa, ingat habaib mereka adalah orang yang mulia. Kenapa jadi yang mereka adalah orang yang mulia? Karena di dalam tubuh mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika melihat para habaib, cium tangannya. Kenapa? Kita musyahadahkan, kita mencium, berperantara dengan dzurriyyat Rasul, mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa nang beingkut dengan nang sejuzu, dengan yang setetes ini, nang sedikit ini, sama inya terhubung dengan nang kul, dengan nang aslinya. Makanya orang alim lawan orang alim. Jaba arti jaba ini biasa, lain habaib. Lawan habaib nang biasa, mana nang lebih mulia? Tetap lebih mulia habib walaupun inya kada alim. Kenapa? Karena ilmu ini suatu saat apabila si ulamanya ini gigilaan, maka kadada lagi sudah disambat orangnya tuh orang berilmu. Nang ada adalah orang gila. Tapi kalau habib ini biarpun di sana datang sebuah hilang akal dan lain sebagainya, habibnya kada pernah lepas dari darah dagingnya. Kemuliaannya kada pernah lepas dari diri orang tersebut. Ahlul baiti hum ahlus siyadah. Kada kawa menandingi kemuliaan para habaib. Kita musyahadahkan kada gegampangan, kita kada kawa bertemu dengan Rasul. Sekarang dzurriyyat Rasul yang mereka adalah lambang sebuah keamanan di negeri kita ini, di bumi kita ini. Hormati mereka, doakan mereka, takzimkan mereka. Bentuk pentakziman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama hanya sekadar pewaris Nabi, tapi kalau habaib, darah Nabi ada di dalam diri mereka. Jangan pernah kita membenci dan lain sebagainya. Dan kita dapat syafaat sidin. Jam-jam kalau mau lebih kita tambah blok-bloknya. Kenapa kita biar malam ini kita gembira bujur melihat bubuhan nang muhan nang bercahaya, ya Allah, nur sebijian, salawat dikumpulkan mulai awal itu gembira terus melihat Habib ini, ya Allah, rancak melihat di YouTube pengajian Habib ini soalnya bagus banget suara ulun juga senang, mudahan terdapat juga alhamdulillah, ya Allah, sirnya ada, doakan mudah-mudahan tak kumpul lombon sidin kita, mudah-mudahan berkat orang soleh Datu Sidin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lain lagi kita ini amun mengharap dunia ini pacang tertinggal berataan.